Iya. Jadi yang santai-santai saja ya. Iya, Pak. Iya. Nah, yang sering kan ada yang apa itu minta ya supaya bagaimana kalau hari ini kita ada pertemuan ya, pertemuan. Nah, mungkin saya perkirakan bahwa mungkin Anda punya apa namanya mengalami kendala ya atau hambatan di dalam katakanlah misalnya melakukan identifikasi atau mapping ya, katakan misalnya mulai kemarin sampai hari ini ya. Nah, oleh karena itu ya kalau memang kondisinya seperti itu ya, yang saya asumsikan mungkin nanti masing-masing bicara lah ya, apa yang kira-kira apa katakanlah hambatannya ya atau tantangannya ya. Saya lebih bagus kalau dibilang apa dikatakan tantangannya sehingga nah, itu bisa kita diskusikan hari ini ya, diskusikan hari ini. Karena kalau mengacu di jadwal apa itu jadwal kegiatan kita ya kan normalnya itu mulai hari ini kita sudah mulai kemarin ya mulai kemarin kita sudah masuk ke tahapan fase awal ya. Nah, fase awalnya itu kan sudah sangat jelas bahwa itu ada proses identifikasi, bahkan itu sudah masuk nanti ke action plan-nya ya atau pelaksanaan program prioritas yang Anda masing-masing sudah tentukan ya. Nah, nanti di fase 2-nya itu kan hanya sisa evaluasi saja ya. Evaluasi saja apa yang apa namanya yang sudah dilakukan. Nah, bahkan mungkin kalau ada yang sifatnya pembuatan fisik ya pembuatan fisik ya mungkin di fase kedua nanti itu didemonstrasikan ya difungsikan ceritanya ya apa itu pembuatan pencucian tangan misalnya kan seperti itu nanti nah untuk fase-fase awal ini itu semua dulu dibuat tapi sebelum masuk ke situ kan harus jelas dulu atau konkret dulu identifikasi masalahnya apa ya itu. Nah kalau kita bicara masalah kan mungkin Anda sudah sering dapatkan di kampus ada pertanyaan apa itu masalah ya. Nah kalau kita bicara konsep masalah kan tidak ketemunya antara harapan dengan yang kenyataan ya apa yang diharapkan masyarakat misalnya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Nah, itu masalah. Nah, gap-nya kira-kira di mana ya. Nah, itulah yang mau diselesaikan ya. Nah, itu gambarannya bahwa itu yang mau kita lakukan sebetulnya selama pada fase awal ini ya. Jadi betul-betul melakukan mapping ya, identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah itu betul-betul ya bahwa yang Anda nanti tetapkan itu adalah memang merupakan prioritas masyarakat atau kondisi aktual yang terjadi di situ ya. Nah, di apa namanya di program kemarin kan itu ada yang berbasis keilmuan ya atau latar belakang ilmu masing-masing, kemudian ada juga program pilihan. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena sebetulnya kalau berdasarkan disiplin Anda masing-masing, itu sebetulnya Anda sudah punya frame masing-masing ya, bisa dilakukan seperti itu. Jadi programnya yang berbasis pada disiplin masing-masing ya. Nah, apa tujuannya tadi identifikasi untuk menyambungkan itu. Nah, contoh misalnya kalau terkait dengan ya saya kebetulan misalnya dari Sospol di sini ada berapa orang Sospol ada 4 orang ya. Ada ya katakanlah berapa 4 orang atau 3 orang itu. Nah, bisa berdasarkan basis keilmuan itu bisa digunakan untuk mencermati misalnya di kondisi itu bahwa apalagi misalnya menjelang pilkada ya, ini contoh saja untuk Sospol. Menjelang pilkada misalnya ya di tengah pandemi ini kira-kira apa yang perlu dilakukan. Nah itu kan menjadi bagian yang
nyambung dengan misalnya tadi apa namanya yang berlatar belakang misalnya dengan ilmu sosial politik tadi itu. Nah, itu bisa dicoba dirumuskan kira-kira bentuk program yang bisa dilakukan nanti seperti apa. Ya. Bagaimana masyarakat misalnya melakukan proses pemilihan di tengah pandemi COVID-19 ini. Itu salah satu contohnya. Mungkin disiplin lain juga seperti itu. Kesehatan masyarakat, pertanian, ya. Nanti ada program-program tambahan, yaitu kan bisa saja ada apa namanya, harapannya sebetulnya kenapa basis keilmuannya ada perbedaan-perbedaan lah perlakuan antara lokasi-lokasi yang ada, misalnya seperti itu. Ya. Nah itu gambarannya yang akan dilakukan di fase awal ini, jadi identifikasi masalah, kemudian sampai nanti ke rumusan atau penentuan prioritas program, ya seperti itu. Nah mungkin itu pengantar untuk ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing dengan pengalaman selama 2 hari ini atau seperti apa, ya silahkan siapa yang mau mulai, atau apakah sudah melakukan itu, ada pemetaan di tingkat katakanlah di sekitar tempat tinggalnya, sudah dilakukannya? Belum, Pak. Ya, belum ada yang. Belum, Pak. Tapi artinya di tingkat pengetahuan pemainnya ya sebetulnya sudah ada, ya sudah bisa apalagi kan Anda sudah lama di situ, ya lahir di situ malah, ya mungkin sudah ada. Nah seperti itu yang kira-kira apa yang menjadi tantangannya kira-kira kalau memang misalnya katakanlah hari ini atau besok sudah mau memulai itu, ya kira-kira apa yang dalam bayangan Anda masing-masing, kira-kira apa yang akan menjadi kalau memang dijadikan hambatan atau tantangannya kira-kira apa? Coba diungkapkan saja, nanti kita diskusi secara bersama-sama, ya. Jadi kira-kira apa? Siapa yang memulai, silahkan. Saya, Pak. Siapa? Febi, Pak. Ya? Febi, Pak. Febi. Oh, Febi, ya silahkan Febi, ya. Apa kira-kira? Pak, jadi kendala saya itu dalam KKN ini pelaksanaannya kayak masih kurang jelas, Pak. Apakah minggu pertama itu masih pemetaan sampai minggu keberapa, dan kapan sebenarnya ini program kerja bisa dilaksanakan, atau dari minggu pertama kalau memang sudah siap bisa dilaksanakan atau bagaimana, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Iya, kalau saya langsung jawab, ya. Iya, Pak. Iya, jadi kalau mengacu di pembekalan kemarin itu dijelaskan bahwa agenda kerja itu kan awal, kalau kita bicara awal dan lanjutan, ya. Awal itu dimulai dari tanggal 8 sampai 22 Juli. Nah, apa-apa itemnya pada pas awal itu sudah masuk sebetulnya action plan-nya di situ, ya. Rencana kegiatannya harus dilakukan di situ, ya. Jadi kalau saya bisa bacakan di sini, misalnya identifikasi program yang relevan, koordinasi pemerintah setempat, ya, pemetaan stakeholder dan kontribusi, pengumpulan data potensi yang dapat berkontribusi, koordinasi gugus tugas, DPK dan sebagainya, ya. Nah, outputnya yang pas awal ini adalah program kerja prioritas. Nah, kemudian action plan artinya ya program yang kerja
sudah diprioritaskan itu dilakukan di fase itu. Jadi kalau kita hitung ini 8 sampai 22 berapa hari itu? 2 minggu lebih ya? Ya. Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi pelaksanaannya di situ. Makanya sebetulnya identifikasi programnya ini ya memang seharusnya sudah dilakukan kemarin ya. Karena siapa tahu ada program yang memakan waktu agak banyak ya sehingga tidak lewat dari jadwal yang sudah ditetapkan itu. Jadi 8 sampai 22 Juli ya. Itu sudah masuk pelaksanaan program sebetulnya di situ. Nah, kalau dilanjutkan kan hanya 23 sampai 7 Agustus ya. 7 Agustus. Nah, kalau kita lihat itu kan hanya berapa hari itu? Ya, paling lama 2 minggu ya, nggak sampai ya 2 minggu lah. Nah, di situ yang kalau kita bicara kegiatan ya analisis program ya, kemudian evaluasi dampaknya, misalnya kalau rekomendasi tindak lanjut, rancangan media, ya media komunikasi yang percontohan dan demonstrasi hasil program, maksudnya kalau tadi yang dibuat itu pada saat fase awal itu ya saja pada saat minggu apa tuh ya tanggal 23 sampai 7 itu bisa didemonstrasikan bisa di outputnya sharing ya ada sharing informasi poster kegiatan video program rekomendasi program dan sebagainya ya. Jadi kalau kita mengacu ke itu ya seperti itu sebetulnya gambarannya ya. Makanya ya kalau Anda bisa selesaikan identifikasi program pada beberapa hari ini ya kita bisa langsung masuk ke seminar ya. Karena tidak bisa langsung apa itu action plan itu kalau tidak ada seminar program. Di seminar nanti itu kita akan coba sepakati mana yang masing-masing wilayah itu yang kita anggap sebagai prioritas. Makanya nanti ya masing-masing di situ akan bicara kan. Ya, makanya identifikasinya itu ya lebih dari satu. Artinya kalau harus nanti akan kita lihat mana yang memang menjadi prioritas di situ menurut analisis Anda ya atau menurut pengamatan Anda masing-masing. Ya. Jadi itu stakeholdernya juga. Stakeholder itu orang-orang yang bisa terlibat nanti di dalam kegiatan, berpartisipasi ya. Nah, kemudian apa kontribusinya misalnya, itu dipetakan semua, ya, dipetakan. Kalau Anda mau bikin ini, kira-kira siapa yang akan terlibat dan kira-kira bentuknya seperti apa. Makanya nanti itu di laporan ya, kalau kita bicara laporan, itu kan ada kolom swadaya ya, itu masih semua di situ. Ya. Yang pernah saya sampaikan waktu pembekalan itu ya yang disumbangkan oleh masyarakat misalnya itu adalah swadaya ya yang seperti itu. Jadi itu semua dipetakan. Koordinasi dengan pemerintah desa kalau yang ada di level desa ya, di level kecamatan misalnya seperti itu semua ya. Koordinasi dengan gugus tugas itu yang mau dilakukan. Nah, sampai muncullah nanti yang namanya program kerja prioritas. Nah, nanti itu pada saat seminar ya, seminar broker yang akan dilaksanakan ya di fase awal itu semua ya, fase awal. Kalau bisa ya mungkin kalau seandainya bisa paling lambat minggu depan sudah ini, bahkan kalau bisa minggu ini ada seminar apa broker itu lebih bagus ya, lebih cepat. Ya yang penting memang bahwa pemetaannya identifikasinya itu sudah apa Tes.
Keluar Pak kah? Hilang suaranya Pak kah? Kayaknya keluarnya deh. Keluar ya, Kak? Keluar kayaknya. Keluar ya. Oh Berarti Yasmin. tadi yang bilang Pak, minggu pertama kedua baru dibikin tuh. Minggu 3-4 Iya. baru di... Kenapa? Minggu pertama kedua bilang dibikin juga pelaksanaan Maksudnya juga. kalau kayak Sekalian apa? hand Sekalian sanitizer tuh berarti minggu ketiga keempat pian pembagiannya. Iya, kurang lebih seperti itu kayaknya. Karena nanti masuk tahap pelaksanaan pada saat dibagikan kapan ke masyarakat. Jadi kapan Ki? Oh, terlalu ada Bapak mau masuk. Tanya Ki, Kak. Jasmine, aku tahan kalau pasang kalau aku tenang nak. Eva nawar tadi, belum sudah. Tidak ada mi Bapak. Aku tahan temin. Iya. Saya lepas tadi kayak saya masuk ulang ini. Iya, Oh Pak. iya Pak. Iya. Nah, bagaimana seperti itu anunya ya. Jadi ada yang mau memberikan masukan lagi? Atau ada yang mau menjawab tadi pertanyaannya di PB? Silahkan. Pak, Ya. kalau sistem seminarnya Pak, bagaimana? Nah, seminarnya nanti kan ya basisnya daring semua toh. Jadi nanti koordinator yang karena nanti itu yang hadir itu kalau kena ini kan level kecamatan ya. Jadi yang hadir nanti itu ya harapannya Pak Camat. Kalau umpama tidak bisa mungkin ada yang diwakili ya, wakili Pak Camat. Tapi nanti Fajri yang berurusan dengan di tingkat kecamatan sebagai koordinator ya. Karena kita menghindari jangan sampai Anda bergerombol lagi ke sana ke kantor camat ya, tidak perlu seperti itu ya. Ya. Jadi nanti koordinasinya melalui nanti di pelaksanaan seminar itu yang saya katakan tadi ya, apakah dikolek saja dulu program-program kerja setiap wilayah ke koordinator, kemudian ada nanti yang sebagai katakanlah yang membacakan ya, ataukah ya biasa saja kalau persoalan waktu bisa banyak ya mungkin setiap peserta masing-masing wilayah bicara ya. Tapi saya kira nanti itu persoalan teknis ya, persoalan teknis. Ya, yang harus jelas memang dulu ini ya bagaimana melakukan proses identifikasi ya, kemudian atau proses pemetaan di awal ya, itu yang perlu. Nah, kalau tadi di PB katakan kapan program kerjanya dilakukan ya seterusnya pada fase awal itu, tapi tidak menutup kemungkinan akan masuk ke lanjutan juga tapi jangan terlalu upayakan bahwa di fase awal itu memang program sudah, artinya kalau dia loncat masuk ke lanjutannya mungkin hanya fase finishingnya istilahnya ya, atau penyelesaian akhirnya misalnya seperti itu ya. Jadi patokan waktunya itu ya itu yang kita sudah sampaikan awal itu 8 sampai 22 Juli, kemudian selanjutnya 23 Juli sampai 7 Agustus. Nah, nanti itu kan ada juga seminar hasil ya, seminar akhir ya. Nah, mungkin di fase-fase lanjutan itu ya mungkin sebelum ya otomatis sebelum tanggal 7 sebelum penarikan ya. Itu. Ya. Ada Tapi Pak, lagi? Ya. Jadi ceritanya setiap orang itu punya satu proker Pak, proker individu. Iya, ini kan mandiri ya. Iya. Mandiri. Iya. Jadi masing-masing setiap peserta itu punya proker. Ya. Berapa batas maksimalnya Pak? Proker. Nah, prokernya itu tidak ada batasan maksimal. Karena basisnya pemetaan, basisnya identifikasi program ya tergantung basis itu. Ya.
nanti mungkin nanti pada saat identifikasi masalah, banyak sekali masalah yang teridentifikasi di situ, tapi kan tidak mungkin semua mau dilakukan karena terbatas waktu misalnya, mungkin juga terbatas anggaran. Makanya ada istilahnya program kerja yang kita prioritaskan di situ. Oh, Nanti nah, terus program-program yang kita tidak sempat itu kan akan direkomendasikan. Apakah direkomendasikan ke, misalnya kalau ada yang kita tidak bisa, intinya di sini yang harus kita lakukan adalah memang kita bisa selesaikan lah. Yang tidak bisa itu ya nanti menjadi rekomendasi. ke pada siapa itu, Pak? Ya. Rekomendasi ke mana itu, Pak? Ya tergantung identifikasinya lah. Kalau misalnya ada kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, ya pasti kita akan rekomendasikan ke dinas kesehatan terkait situ bahwa di sini ada masalah yang perlu diselesaikan berkaitan dengan misalnya COVID ini, ya seperti itu. Jadi identifikasi saja semua program yang ada yang bisa dilakukan di wilayah masing-masing di situ, ya nanti Anda atau nanti kita diskusi yang mana kira-kira yang menjadi prioritas di situ, itulah yang kita lakukan. Kalau memang hanya satu, ya satu saja. Ya, satu saja. Jangan sampai, karena pasti kalau betul-betul Anda lakukan identifikasi itu, Anda akan menemukan sebetulnya banyak persoalan. Ya, mungkin baru di tingkat misalnya keluarga rumah tangga Anda itu mungkin sudah banyak yang bisa Anda. Belum masuk ke misalnya ke basisnya tetangga, beberapa tetangga misalnya, ya seperti itu. Ya. Jadi nanti seperti itu seperti itu. Jadi tidak ada batasan maksimal kalau kita bicara identifikasi program, tapi kalau kita bicara prioritas itu ada. Nah, bagaimana menentukan prioritas itu dilihat waktunya, kira-kira apakah selesai dengan waktu sekian, ya. Kemudian terkait kalau misalnya menggunakan ya katakanlah anggaran swadaya, apakah selesai dengan anggaran sekian, ya itu semua menjadi indikator bagaimana menentukan skala prioritas, ya. Nah kemudian yang menjadi indikator utama itu bahwa inilah memang sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan proses penanganan COVID itu yang kita selalu kaitkan, pokoknya selalu arahnya ke situ. Ya. Nah, kayaknya mau close, kenapa ini satunya ini? Gimana, gitu ya? Iya, Pak. Iya. Apalagi? Pak, terkait seminar prokernya, apakah harus itu seminar prokernya diadakan nih langsung sama camat atau ke kita dulu? Atau ke kita apanya dulu? Itu? Untuk Pak rencana proker program kerjanya? Enggak, apanya seminarnya? Iya Pak, maksudnya untuk persiapan seminar itu apakah langsung itu program kerjanya langsung dibawa ke seminar atau dikomunikasikan dulu sama kita? Iya, itu langsung DPK dulu. Maksudnya itu sebelum masuk ke seminar kan, ya paling tidak kita ada pertemuan satu kali. Iya. Ya, ada pertemuan satu kali lagi. Kemudian langsung kan ada prakondisi dulu untuk masuk ke seminarnya, ya. Kalau memang ada program yang berdasarkan identifikasinya tadi Anda anggap tidak penting ini, ya mungkin tidak perlu dibawa masuk ke seminar. Ya. Nanti kalau memang itu dianggap, tapi ya istilahnya kalau memang itu saya katakan tadi, kalau Anda melakukan identifikasi program dengan betul, pasti akan menemukan masalah dan tidak apa-apa lah itu kita bawa masuk semua ke seminar program. Nanti di situ kita tentukan mana yang menjadi prioritas masing-masing wilayah, ya seperti itu. Nah itu yang, tapi intinya ya silakan dulu mengidentifikasi pada kondisi faktual di masyarakat sekitarnya berdasarkan background keilmuan Anda, ya itu yang ya. Kalau Fajri fakultas apa, hukum ya, hukum toh? Ya kira-kira apa Anda? Iya, Pak. Ada enggak
ada enggak yang terkait di situ misalnya yang bisa katakanlah misalnya di daerah itu pernah ada kalau di beberapa tempat kan ada apa itu pengambilan jenazah yang positif COVID, yang itu kan dari sisi undang-undangnya misalnya, dari sisi peraturan kan melanggar ya. Nah kira-kira ada enggak yang Anda bisa lakukan dalam perspektif hukum ya, supaya itu tidak terulang misalnya tidak. Nah itu basis-basis keilmuan dulu yang bisa digunakan untuk menyorot kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat di sekitar tempat tinggal Anda itu ya, seperti itu. Nah, nanti bentuk programnya ya bisa saja umpama kalau masalah hukum ya bisa saja mungkin ada sosialisasi tapi dalam bentuk daring misalnya ya. Ada itu tergantung bentuk anunya ya. Jadi kita nanti akan mendapatkan ya beberapa program yang apa istilahnya ya berbeda lah ya, dalam bukan berarti tidak bisa sama ya, tapi mungkin akan mendapatkan ya program-program yang ada perbedaan antara satu lokasi dengan lokasi lain. Pak, ya terkait dengan proker, apakah harus sesuai dengan bidang keilmuan atau bisa di luar dari bidang keilmuan, Pak? Tidak harus sebetulnya ya, cuma harapannya harus. bahwa ada ya, harus. Dan itu kan berdasarkan identifikasi program juga. Yeah. Cuma harapannya ya kalau memang ada yang terkait dengan keilmuan Anda ya sila itu yang paling bagus sebetulnya ya. Lebih bisa lah Anda lakukan ya. Bisa Anda lakukan kalau terkait dengan keilmuannya ya. Itu. Iya, Pak. Apa lagi? Pak. Ya. Ya. Apa? Saya mau bertanya soal apa? Program kerja yang dilaksanakan itu idealnya dalam jangka harinya kayak berapa hari begitu untuk pelaksanaannya. Karena kan kalau kita kan masih di tahap persiapan, jadi kemungkinan masih dalam waktu 1 minggu ini masih persiapan sampai nanti seminar dengan Ibu Camat. Sedangkan untuk idealnya untuk pelaksanaan proker itu karena jangan sampai kita melaksanakan proker yang hanya dalam jangka 1 hari, bukan yang berkelanjutan, nanti di belakang baru evaluasinya itu justru terlalu pendek atau bagaimana? Iya, makanya tadi itu kan pertanyaan ya sama dengan yang dipertanyakan tadi siapa itu ya? Ya persoalan waktu ya, persoalan waktu. Nah, itulah saya katakan tadi setiap program itu beda-beda ya, beda-beda waktunya, makanya tergantung analisisnya sebetulnya kalau identifikasinya tadi. Ya, nah kalau kita bicara berapa waktu bedanya ya itu tergantung sangat kondisional setiap program kerja prioritas yang Anda tetapkan. Mungkin ada yang sampai 2 minggu, 3 minggu, ya, makanya itu perlu diperhatikan ya, perhatikan. Ya. Karena kita KKN ini kan hanya sampai berapa ini? Berapa sampai 2 bulan ya, hanya ya. Ya katakanlah 2 bulan. Tidak. Makanya perhatikan di situ dari sisi waktunya ya. Jadi tidak bisa ditentukan sekarang bahwa kalau setiap program itu per itu sekian waktu digunakan, tidak. Iya, bisa saja ada yang mungkin ada yang 3 hari, ada yang kalau biasa pembuatan apa itu hand sanitizer itu ya biasanya mungkin kalau ada bisa tidak sampai 1 minggu. Jadi itu persoalan waktu seperti itu ya. Tapi ingat tetap harus mengacu ke rencana kerja atau waktu yang sudah ditentukan oleh PDKKN. Ya. Nah kalau nanti ada program yang memang sebetulnya dibutuhkan sekali masyarakat dan kita tidak bisa menyelesaikannya, tapi ya itu bisa saja kan menjadi ada analisis berkelanjutan, mungkin ada proses penyerahan ke
pemerintah desa kah atau apa untuk melanjutkan itu. Hanya seperti itu ya. Kalau memang bahwa program itu betul-betul sangat sangat membantu dalam rangka proses penanganan COVID itu ya, seperti itu. Oh iya, Jadi Pak, makasih. jadi waktunya itu sangat tergantung nanti bagaimana Anda mencoba menentukan skala prioritasnya ya. Karena kadang kan kalau kita membangun, misalnya kalau secara bangunan fisik, itu kan kalau kita bicara ada istilah apa itu? Ada proposal ya, proposal kegiatan misalnya biasa orang buat, di situ kan dihitung semua. Anggarannya sekian, waktunya yang digunakan sekian. Nah itu kan, itu yang menentukan sebetulnya. Ya. Umpama mau membuat hand sanitizer misalnya dari bahan-bahan yang lain, itu kan harus dihitung kira-kira bahannya ini di mana. Apakah ada dalam lokal masyarakat atau di luar. Nah, kalau di dalam masyarakat ini kira-kira untuk mendapatkannya itu berapa lama, apakah 1 hari, 2 hari, kalau di luar, itu kan jadi hal yang dipertimbangkan nanti untuk menentukan kalau dari sisi waktunya misalnya ya berapa waktu digunakan. Seperti itu kira-kira anunya ya. Sudah jelas atau? Iya, Pak. Jadi waktu itu ya tergantung nanti kita bagaimana Anda mencermati ya. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya. Terkait dengan pelaksanaan proker Pak, saya sudah berbincang sama teman-teman dari kelompok lain dari daerah lain Pak. Katanya dia cara pengerjaannya itu proker individu tapi pelaksanaannya itu dilakukan bersama-sama Pak. Apa bisa seperti itu Pak? Maksudnya? Seperti misalnya dalam proker individu itu dia adakan pembuatan spanduk tentang edukasi COVID misalnya isinya itu Pak. Tapi pembuatannya itu dikerja bersama-sama Pak. Bisakah seperti itu Pak? Ya itu kan masuk ke, kan ada 2 sebetulnya. Ya. Ada program yang sifatnya mandiri, individual, ada yang kelompok. Kelompok itu kan opsional. Opsional artinya bisa ada, bisa tidak. Ya. Tapi kalau terkait dengan spanduk, misalnya ya seperti itu kan kalau misalnya skopnya Kecamatan Alabata ya itu adalah kerja tim sebetulnya ya, tim itu. Kalau hanya misalnya spanduk saja ya spanduk saja ya bisa seperti itu. Ya, artinya kerja tim tapi ya ingat kalau misalnya mau pasang spanduknya jangan terlalu jangan terlalu bergerombol misalnya ya. Dan bisa maksudnya Pak, maksudnya itu pengerjaan prokernya itu secara tim Pak, tapi pelaporannya individu. Tidak, tetap pelaporan tim. Pelaporan tim ya? Itu iya. Pelaporan tim. Kan itu kan spanduk itu kan hanya ya menginformasikan semua sebetulnya apa yang dilakukan masing-masing. Ya, iya, skopnya skop tim saja. Jadi mungkin laporannya nanti ya laporan tim juga, laporan kelompok lah seperti itu. Saya kira begitu ya, Pak Jiri ya? Iya Pak. Yang lain ada? Yang lain sudah ada kebayangan atau begini, sudah ada kebayangan misalnya di masing-masing wilayah ini bahwa ini yang saya mau lakukan. Kalau saya Pak. Yang lain adakah? Yang sudah ada Pak. Siapa namanya ya ini? Siapa namanya? Jasmine. Iya Pak, sudah ada Pak. Ya. Apalagi tuh rencananya Jasmine? Kalau saya Pak, rencana kan sudah saya petakan di sekitar rumah itu ada penjual tape Pak. Jadi saya mau penjual apa? Penjual tape Pak. Oh iya, banyak. Itu di dekat rumah juga itu banyak Pak Jiri. Atau bertetangga kok Mas? Berdekatan rumah aja Pak. Oh, pernah nggak beli tape di sekitar sama? Tapi Fajrin beten bawaan. Kalau saya baku dekat blok dengan
Bapak di situ. Jadi saya mau buat Pak di situ kayak website e-commerce-nya supaya bisa bantu promosi. Iya, itu bisa dilakukan ya. E-commerce-nya toh. Pak, saya mau Nah, bertanya seperti juga itu misalnya. mengenai Apa lagi? yang kan misalnya Pak ada temanku yang mau seminar, bisakah itu bertemu fisik dengan masyarakat atau harus webinar yang kita laksanakan Pak yang kayak Zoom? Seminar apa? Pak, Seminar maksudnya? Ya? Jadi Pak, misalnya kalau ada seminar. Yang seminar program ini? Iya, seminar program kerja Pak. Tidak semua harus daring, tidak bisa. Jadi masing-masing di tempatnya. Pak Camat juga di tempatnya, ya kita juga di tempatnya. Tidak, seperti Pak. Yang kita lakukan sekarang, ya seperti itu. Maksudnya Pak, kan begini Pak, di Sopeng itu Pak ada desa namanya Desa Matabulu Pak. Di situ rencananya mau bikin seminar. Seminar apa itu? Seminar offline Pak. Hah? Tapi seminar offline, tapi apa namanya? Tapi kita juga minta pertimbangannya dari kita. Apakah kalau misalnya lokasinya itu zona hijau, apakah bisa dilaksanakan? Misalnya kalau di pedesaan Pak. Jadi sebetulnya tuh protokol itu tidak mengenal zona hijau, zona apa ya? Ya, semua tidak bisa. Jadi kalau masih sifatnya itu zona hijau, zona biru, apalagi kalau zona merah itu tidak sangat ini. Nah, jangan sampai zona hijau sebelum Anda mengumpulkan orang, setelah Anda mengumpulkan orang masuk zona merah, itu kan persoalan besar ya. Jadi yang namanya luring itu di luar daring itu tidak bisa dilakukan ya, tidak bisa dilakukan. Ya. Jadi kalau mau ya harus webinar itu yang sekarang dipakai. Webinar. Bukan orang di situ ya. Intinya seperti itu. Jadi protokol protapnya itu ya menjadi teman kita untuk melakukan kegiatan ya. Jarak. Nah, kalau misalnya seminar itu kan mungkin 10 orang, 5 orang kalau mau misalnya langsung kan. Ya, kalau mau misalnya ada 100 orang, Anda mau atur jaraknya 100 orang, kira-kira ada enggak gedungnya? Mungkin di Gaspas saja di lapangan Sopeng itu yang bisa. Jadi tidak dianjurkan, bahkan tidak dibenarkan untuk sifatnya mengumpulkan orang ya. Meskipun tadi zona hijau ya. Nah, tadi siapa Jasmine tadi kalau rencananya mau e-commerce itu ya silakan, itu bagus bisa nah, mungkin Jasmine bisa mencoba mengidentifikasi kira-kira persoalan apa lagi yang ada di itu. Nah, kalau yang lain yang putri-putri ada enggak? Sudah ada bayangan yang mau dilakukan? Atau mau ke tempatnya makan tape? Ya. Ada kira-kira siapa yang mau berkomentar lagi? Silahkan. Pak, saya mau menyampaikan rencana program kerja yang kayaknya mau yang saya laksanakan, Pak. Jadi program kerja yang mau saya laksanakan itu untuk saat ini ada 2, Pak. Yang keilmuan itu rencananya saya mau bagi-bagi telur di sekitaran rumah karena mengingat telur itu sebagai sumber protein, jadi bisa juga meningkatkan imunitas tubuh dalam masa pandemi. Terus yang kedua itu kebetulan saya Pak punya warkop di Sopeng dan saya mau sosialisasikan pentingnya social distancing di warung kopi saya Pak, begitu.
Iya, kalau sosialisasi ya bisa lakukan seperti itu. Jadi kan Anda tinggal pasang banner di situ atau spanduk, toh? Pak, semacam begitu. Iya, semacam banner di situ yang apa itu? Atau spanduk di apa di warkopnya ya. Warkopnya. Tapi ya ingat warkopnya juga itu harus memperhatikan juga protokol COVID ya. Setiap banyak pengunjungnya ya warkopnya. Lumayan, Pak. Sampai itu diatur jaraknya enggak di dalam atau pakai pakai masker enggak? Iya, Pak. Karena memang dari apa pemerintah juga larang kalau memang ada pelanggan yang tidak pakai masker. Biasa kalau saya sendiri warkop saya dikasih pilihan mau apakah dia mau beli masker atau memang tidak tinggal untuk ngopi, Pak. Begitu. Iya, pokoknya kalau tidak pakai masker ya harus jangan diizinkan masuk ya. Ya, makanya sediakan masker di situ. Jadi itu protokol-protokol yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau mau sosialisasinya di situ ya silakan anu saja. Dibuat apa itu spanduk atau apa ya. Ya. Kalau tadi yang bagi telur bagaimana anunya? Kalau kita bicara tenis. Kalau saya, Pak, maksudnya telur apa itu? Telur ayam. Iya, Pak. Moji membagi. Bukan telur bebek. Bukan, Pak. Belum tahu Pak ya bilang telur mana. Saya belum juga identifikasi maksudnya. Kalau dari BB apa anunya? Dari fakultas mana? Peternakan. Oh, peternakan ya, nyambung lah toh. Jadi mungkin. Kalau anunya, kalau ternak anunya di mana? Ada di situ sekitar tempat tinggalnya. Halo? Ada. Ya? Ada ya? Halo? Ya. Siapa lagi? Ada rencananya yang sesuai dengan apa? Katakanlah ya, Anda sudah melakukan pengamatan ya. Kira-kira apa lagi? Ada enggak yang lain? Saya, Pak. Siapa? Novia. Siapa ini? Ayu? Novi, Pak. Halo? Enggak ada gambarnya? Enggak. Merahnya coba. Apa yang mau ditanyakan, disampaikan? Pak, saya Halo? mau bertanya mengenai video Ya? yang dikumpulkan setiap minggunya itu. Kecil anunya. Sony. Mengenai video, Pak. Ya. Video maksudnya? Video yang dikumpulkan setiap minggunya itu video kegiatannya. Apakah bisa berupa semacam kayak tutorial, misalkan kayak cara cuci tangan yang benar, begitu Pak? Kayak kan di sini apa namanya pelaksanaannya itu tidak bisa dilakukan secara luring. Jadi apakah video kegiatannya itu bisa? Dan untuk rencana program kerja saya juga sudah ada Pak. Untuk bidang keilmuan itu kan saya itu apa backgroundnya? Kalau saya Pak anak Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan. Apa? Perikanan? Iya, perikanan Pak. Jadi kayak membuat video semacam video edukasi begitu
tentang pentingnya makan ikan untuk menambah daya tahan tubuh. Ya, ya bisa dilakukan itu. Ya. Maksudnya Anda mau bikin videonya, kemudian anukan ke Rencananya Pak, masyarakat. cara penyampaiannya saya nanti itu Pak rencananya mau buat video grup WhatsApp Pak untuk Ya. orang-orang sekitar rumah, dan untuk penyebarannya nanti saya melalui grup WhatsApp itu Pak. Ya, bisa dilakukan itu. Jadi bikin dulu anunya atau bikin dulu rekam dulu bagaimana caranya, kemudian ya share kalau betul tadi bisa melalui grup WA ya, atau ya pakai Zoom juga di antara itu ya, di tetangga-tetangga atau ya itu bisa dilakukan. Nah, bisa juga sebetulnya kalau Anda mau kumpulkan misalnya tetangga-tetangga, tapi ingat jaraknya itu ya. Kalau mempraktek langsung di situ jaraknya, pakai masker, kemudian sebelum masuk ke tempat itu cuci tangan ya, keluarnya juga lain misalnya ya bisa. Kalau misalnya sampai 10 orang itu kan bisa Anda atur jarak. Kalau misalnya dibawa kolong rumah ya, kolong rumah kan bisa Anda praktekkan di situ langsung. Nah, di situ juga bisa diambil gambarnya. Intinya itu yang penting bahwa di dalam itu ada jarak yang sesuai dengan standar itu ya. Pakai masker misalnya, hand sanitizer-nya harus siap di situ ya. Itu bisa. Nah, kalau tadi juga pertama Anda katakan itu bisa juga Anda sendiri yang coba membuat prosesnya, kemudian silakan share melalui grup WA atau apa ya, bisa juga seperti itu ya. Atau tadi itu silakan tetangganya dipanggil di bawah kolong rumah misalnya ya. Tidak, kalau umpama ada sekitar 20 orang yang bisa sampai 2 kali 3 kali misalnya, yang penting ya tidak padat di dalam situ, jaraknya tetap diatur ya itu Ya, Pak. ya. Ada lagi? Saya Pak. Siapa ini? Ayuditra. Iya, apa itu? Saya sebenarnya kemarin sempat kameranya. Lupa. Iya. Sebentar. Halo? Ya. Iya. Begini Pak, saya kemarin sempat berbicara dengan beberapa tetangga sama orang rumah. Jadi di tempat saya ini di Jalan Kayangan dekat kantor BKKBN itu beberapa rumah itu masih belum tahu kayak informasi soal kontak untuk penanganan COVID-19. Jadi belum ada kontak yang diketahui sama orang-orang di sini. Jadi yang saya mau lakukan itu pertama itu informasi yang tepat mengenai COVID-19, entah itu letak posko penanganan, alur penanganan, ataupun apa lagi namanya, cara pencegahan yang tepat seperti apa. Jadi mungkin nanti saya akan buat flyer, stiker, sama spanduk untuk daerah sekitar rumah. Jadi nanti disesuaikan dengan anggaran yang bisa terkumpul. Tapi itu masih media offline-nya. Jadi saya mau lakukan dua, yaitu media offline dan online. Jadi nanti online-nya mungkin langsung saya kirimkan. Saya tidak buat grup mungkin seperti teman saya yang sebelumnya, tapi langsung saya kirimkan ke nomor kontak tetangga-tetangga yang ada melalui WhatsApp, begitupun SMS, karena beberapa tetangga saya di sini tidak menggunakan smartphone. Jadi yang pertama seperti itu. Yang kedua,
Yang kedua ini yang saya pikirkan hampir sama dengan Kak Jasmine, cuma saya belum tahu pasti kalau ada tetangga saya yang mempunyai usaha online, jadi yang hampir sama seperti e-commerce, tapi mungkin Backgroundnya bukan apa? website. Kalau saya ilmu budaya, Pak. Jadi kalau Oh, untuk budaya. flyer dan sebagainya itu mungkin bisa masuk di keilmuan saya karena kebetulan tetap ada berhubungan dengan analisis wacana, jadi aliran informasinya itu bukan hoax. Jadi mungkin nanti saya juga berencana untuk langsung ke posko terdekat untuk minta informasi kontak dan juga alur penanganannya seperti apa. Seperti itu, Pak. Itu kan sebenarnya itu, saya kira itu betul ya, karena itu kan kalau umpama kaitannya dengan backgroundnya ya, kalau kita bicara tujuan program kan ya akan membudayakan bagaimana pola hidup bersih misalnya, ya. Itu kan salah satu bisa menjawab ke situ ya, ke situ. Nah, saya kira itu saya katakan ya mungkin Anda sudah punya bayangan semua ya, tinggal nanti ya bagaimana mengkonkretkan lagi di lapangan ya, coba menyambungkan ke lapangan itu seperti apa kondisi objektifnya di lapangan itu ya. Kira ya yang ayu maksud jadi ya saya kira bisa dilakukan ya. Ataukah ya media playernya tadi itu seperti apa kalau media flyernya itu bisa dalam bentuk online dan offline. Jadi flyernya itu bisa dibagikan flyer yang bentuk kertas, bisa dibagikan ke tetangga-tetangga. Sedangkan untuk online itu nanti bisa saya kirimkan kalau tetangga saya punya WhatsApp, bisa saya langsung kirimkan langsung ke per individu. Jadi mungkin kontak yang saya ambil itu cuma kalau bukan kontak kepala keluarganya atau mungkin bagusnya ke remaja-remaja yang ada di rumah tersebut karena yang dikhawatirkan sekarang itu kan kalau misalkan aliran informasi orang tua biasanya dari Facebook dan di Facebook itu banyak hoax. Jadi saya rasa penting peran remaja yang lebih biasa dengan media sosial untuk memberitahukan kepada orang tuanya misalkan seperti ini. Yang ini hoax, yang ini betul. Karena kan banyak sekali info-info soal COVID yang beredar dan untuk daerah Sopeng sendiri itu kita belum tahu pasti. Katakan media yang ada itu biasanya tidak terlalu terkhusus ke satu wilayah. Seperti itu, Pak. Ya, saya kira itu yang sudah bagus lah untuk makanya saya katakan itu bisa mencoba mengkonkretkan ya, dalam bentuk program ya. Kalau sudah artinya kalau konkret dalam bentuk program itu ya di situ sudah terkalkulasi semua waktunya, anggarannya, kemudian siapa yang terlibat, ya, stakeholdernya siapa dan sebagainya ya. Tapi ya mungkin tidak cukup hanya itu, jadi silakan lakukan mapping lagi ya, pemetaan lagi di masyarakatnya itu ya. Ya. Yang paling penting itu juga ya perlu diidentifikasi juga itu yang apa tuh ya kelompok-kelompok rentan ya yang terkena itu ya, kena dampak apa itu ya COVID ya. Hanya umur-umur berapa di wilayah itu misalnya umur yang 50-an ke atas itu ya berapa ya. Makanya nanti di situ kan ada koordinasi dengan pemerintah setempat. Nah, koordinasi itu bisa saja di kantor desa, misalnya ada data-data masyarakat di situ, ya Anda bisa lihat komposisi umurnya di sekitar wilayah ini berdasarkan data kelurahan itu ya seperti apa misalnya ya. Makanya dari situ ya bisa saja mungkin nanti dibentuk program, buat program. Nah, kalau misalnya yang rentannya 50 tahun ke atas itu lebih banyak, tapi misalnya dia tidak membaca, ya bisa saja mungkin media-media apa yang bisa digunakan supaya mereka bisa paham ya seperti itu. Ya, silakanlah nanti berkreasi mencoba mencermati kira-kira apa yang memang
prioritas dilakukan di setiap wilayah Anda masing-masing itu. Ya. Ada yang lain lagi? Artinya ini ya, mencoba mengidentifikasi awal saya dulu, karena kan Anda mencoba Anda belum melakukan secara detail ya. Detail. Ada yang lain? Sampai jam berapa kanunya nih? Mana di Febi? Di Febi? Jelek jaringannya, Kak. Oh. Kayaknya. Iya. Kayaknya. Beralih yang itu juga hostnya. Masih ada? Siapa hostnya? Alif kayaknya, Alif kan kayaknya. Iya, Kak. Miftah. Oh, Alif Miftah. Oh, itu. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang ingin bertanya? Supaya atau yang berkaitan dengan melapor di RT, camat atau bagaimana? Sudah ada surat yang dipegang ya? Sudah ada. Coba dulu cek dulu siapa? Jadi cek dulu ke kecamatannya, mungkin ada suratnya itu. Iya. Ya, tembuskan ke desa atau kelurahan ya. Coba dicek. Besok kan rencana Fajri mau ke itu toh? Iya, Pak. Camat. Ya. Tapi sebetulnya sudah bisa lah, karena tadi kan kita sudah nyambut dengan Pak Camat, bahkan juga ada Pak Desa hadir ya. Atau kalau di Telalabata tadi itu ada enggak? Jelas camatnya sudah respon tadi ya, sudah. Jadi tidak ada lagi. Apalagi ya kalau tetangga-tetangganya kan bisa meyakinkan bahwa saya ini melakukan KKN tapi di sini Ji. Dan itu sudah diterima secara langsung oleh Bupati ya. Dan camat juga hadir. Saya kira begitu saya kalau memang ya, ada yang pertanyakan seperti itu ya. Ya. Nah, bisa mungkin kalau misalnya di tingkat lokal itu masing-masing ke Pak Desa ya, minta data-data tentang, kalau ada data-data tentang COVID ya silakan diambil tadi yang saya katakan, data-data tentang umur-umur penduduk di situ ya itu penting. Yang akan mungkin ada jenis penyakit yang di database desa itu biasanya lengkap. Itu kalau desanya aktif mengupdate datanya ya. Jadi kalau ya jadi itu data potensi desa biasa kan ada itu ya. Jumlah penduduk sekian, tingkat pendidikannya sekian, itu penting untuk ya, sebagai bahan analisis nanti untuk menentukan skala prioritas program ya. Siapa tahu juga di situ sudah ada yang istilahnya yang itu ya, OTG, PDP dan sebagainya kan itu perlu diidentifikasi di awal itu. Ya. Itu perlu diidentifikasi. Misalnya ada yang orang tua tetangganya yang umurnya berapa, ya itu kan kalau bicara rentan sangat rentan ya. Nah, itu perlu semua diidentifikasi semua. Nah itu semua nanti kan pasti terkait dengan skala program yang kita mau lakukan. Ya. Pasti akan terkait ke situ karena memang sasarannya itu ada yang promotifnya, ada preventifnya, ada kuratifnya. Jadi kalau misalnya yang ada teridentifikasi di situ yang sudah positif misalnya ya kita kan bermain di level kuratifnya. Nah kuratifnya itu ya bagaimana menghubungkan dengan pihak kesehatan misalnya yang itu gugus tugas menangani itu. Kalau masih orang tanpa gejala kan ya paling tidak kita menyampaikan coba perbanyak tingkatkan imun, makan vitamin, makan sayur. Ya, itu kan tindakan-tindakan preventif semua yang dilakukan. Ya. Nah, itu makanya diidentifikasi awal ini itu juga perlu dilakukan. Ya. Bukan. Karena kelompok besarnya tadi program kerja kita itu ya bermain di situ. Kalau promotif itu ya semua, ya artinya isinya itu bisa menyangkut semua
apakah itu yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, itu bisa diinformasikan semua di tahapan pada saat melakukan promotif itu ya. Itu bisa ya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Makanya di kantor desa itu perlu ada data-data ya, atau misalnya ada gugus tugas tingkat kecamatan, ya itu perlu diperoleh datanya ya, diperoleh datanya itu. Ya, jangan sampai ada tetangganya yang positif. Nah, itu kan perlu penanganan juga. Bahkan bukan penanganan pasiennya. Kalau penanganan pasiennya kan ya otomatis kita arahkan, kita hubungi gugus tugas. Tapi kadang yang dipersoalkan tetangganya. Tetangganya sudah tidak mau menganggap itu itu yang perlu diintervensi juga ya, seperti itu. Ya. Nah, itu yang saya kira yang mau dilakukan di tahap awal. Dan kalau bicara tadi kapan dilakukan, ya maka 1-2 hari ini sudah dilakukan pemetaan, ya bisa kita seminar proker misalnya hari Senin atau Selasa ya, tergantung. Ya, lebih ada waktu lah untuk mencoba membuat apa yang menjadi skala prioritas masing-masing ya. Itu. Ya. Tapi itu sebelumnya ya kalau kita sepakat ada waktu ya untuk mencoba men-sharing apa yang Anda catat semua di dalam proses pemetaan itu ya. Jadi istilahnya silakan mencatat ya. Yang pernah saya katakan itu ya, apa yang Anda lakukan catat, apa yang Anda akan catat ya silahkan lakukan. Itu kan prinsip dasarnya itu. Ya. Jadi dokumentasi, mencatat semua itu penting ya. Penting. Ya. Menyusun program kan itu harus dicatat, ditulis. Nah, apa yang ditulis dalam program kerja itu harus dilaksanakan ya. Seperti itu prinsipnya. Nah, nanti pada saat pelaksanaan harus dicatat lagi, oh ini yang dilakukan. Ya, harus didokumentasikan, difoto, diambil gambarnya. Nah, itu nanti untuk bahan laporan seperti itu. Jadi jangan ada momen yang kegiatan yang terlewatkan, apakah itu harus dicatat, harus dipotret, harus direkam dan sebagainya ya. Itu yang penting. Ya. Karena laporan itu ya kadang dipertanyakan, ini kegiatanmu ini apa, di mana? Kan kemarin kita sudah jelaskan itu menjawab itu 5W, apa itu? 5W 1H ya, kapan, di mana, apa yang Anda lakukan, siapa yang melakukan. Nah, itu kan prinsip pelaksanaan kegiatannya seperti itu ya. Nah, itu yang perlu perhatikan. Ada lagi? Bagaimana teman-teman? Belum ini, ya? Pendapat dari teman-teman. Saya belum dapat informasi nih bantuan pulsanya maskernya belum ada informasi dari. Ya, jadi silakan kita bersuadaya dulu semua ya untuk ini. Nanti ya mudah-mudahan tidak lama ya bantuan dari P2KKN itu sudah bisa ya, masuk ke rekening, apakah rekening tim atau rekening ya, pokoknya rekening yang disepakati lah ya. Itu. Ya. Ada lagi? Yang lain? Bagaimana, masih ada pertanyaannya teman-teman? Siapa yang kurang jelas? Ikut semua Jadi, ya? Ada. kayaknya ada yang keluar tadi sempat. sebagian. Ya. Ya? Pak, jadi kalau misalnya Pak sudah melapor ke camat, apakah tetap melapor ke RT Pak Di? Lagi? Iya, biasanya kan kalau camat itu sudah kan berjenjang itu kan, kalau birokrasi kan begitu ya. Jadi bupati menyurat ke camat, camat menyurat ke desa, desa menyurat ke RT ya. Nah, kalau misalnya
suratnya itu sudah sampai di camat itu sudah aman sebetulnya ya. Anda bisa kalau memang Pak Camat serahkan ke Anda, silahkan bawa ke masing-masing ke desa ya itu Anda bisa tinggal, dan biasanya itu ditembuskan juga ke KKN mahasiswa KKN. Nah itulah yang Anda perbanyak ya, itu sebagai pegangan misalnya kalau ke RT-nya ya. RT-nya. Terus Pak, kalau mengenai jurnal harian Pak? Iya, sudah ada yang isi ya? Kalau saya belum Pak, mesti ikut catatan saja Pak. Maksudnya jangan sampai terlewatkan ya. Kecuali kalau Anda punya catatan tersendiri ya bisa nanti. Saya belum pernah buka anunya itu langsung ya, langsung diisi dia ya. Formatnya. Iya. Ada formnya, toh? Ada formnya yang diisi toh? Iya ada. Maksudnya langsung dibuka di mahasiswa bisa langsung buka ya? Bisa Pak. Iya. Jadi ini sebetulnya kalau kita mau ya bisa saja pada diisi sudah mulai dari pembekalan pelepasan kemarin itu kan bagian dari kegiatan sebetulnya. Jadi terhitung sebelum tanggal 8 Pak Di? Karena iya, tanggal 8 isi saya. awal. Kalau saya sih enggak ada masalah, itu kan sudah bagian dari waktu pelepasan saja kan sudah bagian dari kegiatan KKN. Iya. Iya, pembekalan. Saya lihat di sini di jurnal harian Pak yang menandatangani dosen pembimbing sama kepala desa. Iya. Nanti kan mungkin data bagaimana sistemnya, apakah jadi intinya itu desanya yang lebih penting dulu harus. Kalau DPK kan gampang ya. Iya. Bisa tanda tangan itu elektronik ya, bisa saja kan seperti itu. Nanti saya mungkin tinggal kirim tanda tangan saya, kemudian silakan bisa dimasukkan ya, seperti itu. Yeah. Artinya itu kan teknis saja ya, teknis. Jadi intinya itu yang harus dilakukan mulai hari ini ya, itu tadi ya, identifikasi masalah ya, identifikasi masalah di tingkat koordinasi ya, kemudian pengumpulan data-data itu tadi saya katakan database di desa ya, yang berkaitan dengan dan bisa dikaitkan nanti dengan persoalan-persoalan penanganan COVID ya. Itu. Koordinasi dengan gugus tugas di tingkat kecamatan ya, mungkin ada ya, tingkat kecamatan ada. Biasanya kan kalau kecamatan itu Pak Camat ketua gugus tugasnya ya. Jadi silakan koordinasi terkait terutama tadi itu data-data itu ya, data-data yang itu baik yang rentan kena itu COVID maupun misalnya kelompok-kelompok umur lain. Tapi kalau bicara data potensi misalnya tingkat desa itu saya katakan tadi biasanya ada semua di situ. Ya. Anda tinggal mungkin copy, ya. Tapi ingat jangan bergerombol ke desa lagi ya. Jadi kalau misalnya kebetulan siapa di desa itu ya mungkin itu saja ke desa itu ya. Jadi kalau skop anunya itu ya mungkin Fajri ya lebih banyak di kecamatan ya, kecamatan. Nah, yang lain-lain itu silakan ya, kecuali kalau misalnya ada yang tidak bisa mengakses ya mungkin Pak Fajri bisa bantu Fajri yang ke desa itu misalnya kalau ada temannya yang kendala misalnya kendaraan ya bisa dibantu seperti itu ya. Tapi intinya jangan itu tidak perlu baku bonceng-bonceng ke sana ya. Nggak perlu seperti itu. Jadi ada lagi yang kira-kira sudah ada bayangan enggak yang mau dilakukan?
Iya Pak, sudah ada Pak. Ya. Yang lain? Nanti, sebut ada pertanyaan nanti atau Ita. Ayo, Iya. Riris. Siapa yang lain ada pertanyaan? Mana aja siapa Mana namanya mukanya itu? semua? Tetangganya Fajri siapa namanya? Jasmine Pak. Yang mau bikin e-commerce. Jasmine. Jasmine. Katanya mau bikin juga hand sanitizer dari Oh iya. balok. Iya Pak. Bagaimana itu? Itu Pak Sampai bikin mabuk. Bagaimana? Bikin mabuk orang. Perlu Pak pakai izin itu Pak atau tidak aja Pak? Nah, biasa ya yang begitu kan ada standar-standar kesehatannya toh. Tidak, maksudnya kalau ya ada potensi di situ ya memang bisa dilakukan, ya silakan masukkan dalam dalam rencana program ya, program. Itu kan nanti bisa kita rekomendasikan ke pihak. Oh, di sini ada banyak balok, banyak pohon atau pohon di Sopen banyak pohon nira Pak, pohon nira aren. Ya, pohon nira. Ya. Tapi jangan sampai orang lebih suka bikin gula dibanding bikin hand sanitizer. Ya. Artinya itu semua bagian yang bisa dipetakan ya, dipetakan. Makanya saya katakan tadi pemetaan kondisi faktual di tingkat sekitar kita itu ya termasuk itu sebetulnya. Bahwa di Sopen banyak pohon nira. Halo. Tes. Halo. Bapak kan? Hilang suaranya Pak. Ada bergabungan di Febi kah? Jelek jaringanku, Kak. Baru-baru lagi terputus. Keluar Bapak kah? Keluar. Kayaknya. Bagaimana tahu yang lain? Coba tahu ada mau tanyakan mengenai brokernya. Cengih. Atau kalau tidak ada selesai atau bagaimana? Ada Ditra. Iya. Ditra. Iya. Jadi ceritanya itu itu channel YouTube sama email kasih masuk juga di itu di foto. Misalnya tulis kasih di tulisan sudut-sudutnya. Mengerti kah maksudku? Siap, mengerti. Itu dulu Kak. Stres Kak laptopku. Nanti dia tuh apa di laptopku ke Satria. Apa softwarenya? Nggak tahu, mau nyala Kak, kan kemarin pas Zoom semua tiba-tiba mati laptopku toh. Nggak menyala sampai sekarang. Iya.
Nggak bisa, Dik. Hardware-nya kayak Udah, Je. Laptop lama memang. Ini. Nah, masuk pipa ini. ini Bapak aja. Teman-teman ada nanti mau diisi nah. Ada sebentar mau diisi, jadi cek grup bentar. Ada saya lihat dari P2KKN ini yang kirim. Halo. Masih ada semua juga? Pak Jerin, mau pahami tadi itu yang webinar mah? Iya, ngerti, Mak. Iya, yang tanya Bapak. Kita mah. Tunggu, aku tanya ini Bapak, masih mau masuk atau bagaimana? Selesai, Mika? Iya, Kak. Sudah jelas, Mika? Sudah jelas, semua kan ada yang mau ditanyakan? Supaya besok tuh jalan, Miki. Kecamatan baru. Semoga logbooknya tuh sudah bisa terisi jelas nih. Bagaimana? Kita aja sendiri, Kak Gimana Fajri, yang lain? ke kecamatan. Sama Kak Jasmine. Oh, Berdua. Kalau dari sekretaris, ada kendala? Fitra. Kak. Bagaimana anunya, datanya Nana? Oh itu pengen saya tanyakan. Data SKKN di situ ada. Kalau misalnya mau data yang lebih lengkap, berarti harus isi kayak dulu mungkin. Apa? Yang itu juga di SKKN ada datanya Nana. Apa sih itu datanya? Isinya? Palingan nama, NIM, jurusan, itu juga. Atau bagus mungkin juga di grup misalnya nama, alamat di Shopee, kirim biodata kayak begitu. Masing-masing di grup. Kirim biodata masing-masing baru sekretaris yang catat buatkan buatkan file supaya ada juga datanya ini kelompok tak semua yang di sini tinggal ini. Bagaimana? Iya. Sebentar nanti kirim sebentar baru kirim di grup baru catat anak. Ya, Kak. Kalau Andida bagaimana rekeningnya aman nih? Aman, Kak. Oke. Jadi Ndara ini mau ditanyakan sama Pak atau saya coba telepon Pak. Bagaimana bagusnya nih? Jam 4 nih juga nih. Kalau jaringan saya putus sambung gimana? Diskusinya lewat WA saja. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada ditanyakan mungkin bisa di WA saja, Pak. Terus karena jaringan sudah bermasalah. Oke. Selesai nih Pak kalau begitu. Kakak. Iya. Itu Kak Fajri. Kenapa ya?
Ya, Pak, itu kalau ID card tuh kalau nggak cukup tempatnya bagaimana, Maki? Plastik biasa, Monisa. Plastik biasa mau aku. Ya, Jami paksakan itu. Tapi kalau plastik biasa berarti seragam sama plastik biasa? Iya, Kapang. Jasmine dulu, semoga ada gitu. Kemarin tuh aku tanyakan yang itu tempat ID card. Ada sih beberapa warna, 2 warna, Kapang, warna biru sama kuning kalau nggak salah. Tapi tidak cukup juga 20, iya sekitar 10-an. Tapi baru 1 toko itu kemarin karena tutup nih yang lain. Kalau di toko Agung Tidak, sudah Kak, cari karena tanya. jam 10 Pak baru kemarin pergi. Ya. 10 malam. Oh, cocok. Dan baru 1 toko aku datang kemarin. Itu pun Di toko yang Agung itu juga. yang apa namanya? Yang kutanyakan yang aku foto tadi malam yang warna merah toh enggak seperti itu anunya Shopee berapa itu yang Shopee berapa itu yang ada nih langsung gantungannya beda lagi. Tapi Nabila nih di situ di toko atau di toko siswa kalau yang begitu sekitar 6 ribuan dengan gantungan nih, tapi kalau yang aku foto sekitar 7 ribuan dengan gantungan. Yang gantungan biasa Ji, yang cepit-cepit. Kan beda itu yang kasih tunjukkan misalnya nih Sari itu yang warna-warna sanunya Shopee berapa itu tuh. Sebegitu saja kasih tunjukkan nih kalau memang tidak tahu. Oke, nanti pipai. Jam 4 pi Kapang, jam 4 nih. Yang 5 pi Kapang keluar, Pak. Yap. Sudah Mika. Iya, presiden play dulu. Nanti chat di WA saja kalau ada yang lagi yang kurang jelas. Semoga jelas Miss masalah proker bisa menjalan. Oh, ini. Ya. Yeay. Udah. Bye guys.